warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Tasikmalaya. Hidup Bapak sudah membaca mungkin ya? Mudah-mudahan itu. Pernyataan sikap dan tidak ditanam oleh semua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Seperti ya teman-teman. Kayaknya menarik ya kalau misalkan kita di sini duduk intimate dengan bapak-bapak peserta media serta mahasiswa tanpa adanya bapak-bapak atau komandan kita gitu. Gimana teman-teman? Sepakat. Tadi kita sepakat kondusif kan? Ya, Pak ini duduk rapi, duduk manis, tidak menyampaikan secara arogan, kemudian tidak menyampaikan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik gitu. Gimana Pak? Untuk bapak-bapak polisi boleh keluar sebentar saja. Sebentar. Takut loh Pak masyarakat tuh. Iya saya takut. Takut Pak. Oh saya nggak takut. Dengan kegaduhan. Bosannya. Kami percaya. Bahwa yang memang kami cukup kecewa tadi teman-teman. Bahwasannya kita ditolak untuk datang dan kita hampir diprediksi dari masa aksi. Teman-teman. Tapi masih tetap bersuara. Hidup mahasiswa. Apa yang menjadi kehendak rakyat? Semangat! Langsung kita pilih pimpinan sidangnya. Pertama dari mahasiswa kepada kita sepakati ya? Kita sepakati ya? Oke. Kita langsung perwakilan dari mahasiswa sebagai presidium ataupun sebagai pimpinan sidang. Konsol pemenangan 2024. Kita sambut pimpinan sidang dari fraksi mahasiswa. Maka Pak Aparat tadi sudah disepakati. Kita kondisi. Adik yang saya hormati, boleh nggak ikut ngobrol sebentar? Sini. Ya Pak siap. Siap. Kita lanjutkan. Sebelumnya sahabat-sahabat, kawan-kawan semua para pejuang hari ini. Yang pertama saya mau bertanya, Ibu mau ngomong apa? Diawali dulu. Maaf boleh nggak? Saya minta izin dulu kalau Tidak diizinkan, mohon maaf. Makanya saya barusan akan sampaikan tanggapan saya. Ini yang perlu kausalitas. Kalau logika dasar semacam ini gagal, gimana mau mengerti? Mental RT. Berarti kan nggak lebih baik daripada bapak. Terima kasih. Kesempatan saya ngomong. Pada intinya tadi yang disampaikan di luar, seperti yang saya sudah disampaikan tadi, saya sangat memahami apa yang dianggap oleh teman-teman bahwa itu kurang diperpihakan oleh masyarakat yang terkait tadi dengan ketenaga kerja. Saya bisa sangat memahami. Makanya saya silakan sampaikan apa yang menjadi keberatan itu, dan kami akan menyampaikan. Seperti itu kan kondisinya. Silakan. Tadi kan Bapak adik-adik kan cuma poin-poinnya kan tadi secara belum bisa. Makanya saya berkesempatan di tempat ini. Karena tadi merasa adik-adik kalau di sana kan kepanasan. Tapi kita di sini. Maka silakan. Silakan adik-adik ini lebih tahu. Ada yang mau kondisi tempat? Ya. Jadi keputusan nanti ada di pimpinan sidang. Bukan untuk mendiskreditkan ataupun mendiskriminasi, tapi ini adalah bentuk kekecewaan kita bahwasannya
paripurna ataupun rangkaian dari Perpu ini sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, pertama-tama proposisi pengarahan Bapak tadi itu salah. Kita bicara pandangan dan tanggapan Bapak tentang perihal Perpu Cipta Kerja, kemudian Bapak pledoi dengan prolog, ditanya punya kapabilitas atau enggak, atau menguasai materi tentang Perpu Cipta Kerja ini, ternyata mengakui dan ucapan Bapak tadi bahwa Bapak tidak punya penguasaan yang penuh terhadap materi Perpu Cipta Kerja. Otomatis untuk menjawab itu tidak sah. Itu yang pertama sah. Jadi jangan ada baper-baper lagi Pak. Yang kedua, kenapa kami ini dari mahasiswa ingin ada sidang paripurna rakyat atau ada sidang rakyat? Karena kami ingin menguji intelektual Bapak, materi kecakapan Bapak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih oleh ribuan orang yang ada di Kota Tasikmalaya ini. Itu kan dipertaruhkan. Perpu Cipta Kerja ini mending kalau berstatusnya cuma di beberapa daerah saja. Ini kan nasional skupnya. Sabang sampai Merauke kena imbas. Bapak DPRD beserta ibu-ibu yang ada di depan kalau tidak punya kapabilitas ini akan sangat acak-acakan ke depannya. Makanya sepakat ya kawan-kawan? Sepakat. Yang kelima, ambil pimpinan sidang dari mahasiswa. Gini. Pakai parlemen Inggris sing rapet. Pak, kita cuman ini Pak, cuman mau menyampaikan ini. Dengan segala hormat, saya sebagai ketua cabang PMI, kalau ada keributan di sini saya tidak bertanggung jawab, karena mereka juga tidak bertanggung jawab. Ini 100% bertanggung jawab lagi di DPR. Semangat semuanya. Tadi kita nggak ada. Sekarang komitmen Bapak yang gitu mau menghadirkan fraksi tadi itu nggak malah balik. Oke. Iya tapi Presidium kan untuk mengarahkan jalannya di sidang. Itu hanya itu. Jadi bisa memberikan hak siapa yang bicara seperti itu. Gitu Pak. Kami sama nggak ada yang minta. Gini, alasannya tidak boleh naik ke meja sidang gimana Pak? Rasionalisasinya Pak. Di awal. Ada yang naik meja sidang, kita hanya menjadi presidium untuk melaksanakan sidang paripurna. Gitu. Ini gimana berkoordinasi Pak? Dewan yang anggota kayak gitu. Gini lah, kan ini saya juga bisa dan dewan yang di kabupaten kan bukan yang ini ya maksudnya secara substantif memang ya, apalagi bukan fraksinya bukan komisinya jadi ngomong Gimana mau ya udah kalau gitu saya nanya yang basic aja nanti Karena kami yang lebih mengerti, katanya kata Dewan tadi, jadi kami yang memimpin. jadi tetap ya yang ada yang di atas komitmen kita tadi tidak ada yang naik ke atas ya. Tapi kan tetap ya sebenarnya sidang itu simpel ya Pak, saya mau Ya jelas. sudah bisa saja. ya gimana kalau ini tawarannya yang menjalankan ini oke nggak naik ke sana ya tapi siapapun yang bicara harus izin dari presidium pimpinan sidang oke jadi biar kondusif juga Pak kalau komisinya jangan naik saja moderator jadi yang mau ngomong presiden silahkan. Baik, sahabat-sahabatku. Etika di ruangan.
Maka sebagai orang yang mengikut Aristoteles ya, jadi saya ya sedikit-sedikit tahulah ya, nggak cuma perihal sopan santun doang. Tapi begini bapak-bapak, mari coba kita pertanyakan. Ini pimpinan sidang izin interaktif. Oke, boleh. Ya. Perihal dari Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja, Perpu itu baru boleh keluar saat ada urgensi yang mendadak gitu. Nah, bolehkah pendapat bapak-bapak apa urgensi dari lahirnya Perpu ini? Tolong tanggapannya Pak. Itu baru boleh keluar saat ada urgensi yang mendadak, dan sampai detik ini tidak ada yang bisa memaparkan apa urgensi itu. Walaupun urgensi ini subjektif dari presiden, tapi sampai detik saya nggak tahu apa. Perihal ada yang berbicara tentang ancaman resesi ekonomi 2023. Sebagai catatan, saya masuk fakultas ekonomi. Ya sedikit banyaknya, walaupun saya tolol ya IPK-nya rendah gitu, minimal tahu lah. Nah, permasalahannya sekarang dari resesi ekonomi itu adalah pengaruh global. Pendapatan domestik bruto dari negara yang berhubungan dengan ekspor sama impor itu minim, maka pengaruh terhadap Indonesia itu sebenarnya kecil. Maka saya nggak tahu di mana urgensi mengenai menghadapi resesi 2023. Jika mungkin ada pemahaman yang berbeda, silahkan. Ini adalah forum diskusi, bukan forum silaturahmi. Saya nggak berniat untuk salam-salaman dengan dewan soalnya lagi nggak bawa hand sanitizer, jadi nggak bisa bersihin tangan gitu. Takutnya kan ada virus yang tersebar. Bukan apa-apa, siapapun bisa dong. Itu permasalahan pertama, kawan-kawan. Yang kedua sebenarnya, gelombang penolakan ini, Perpu ini bermasalah. Pertama, urgensinya tidak terjawab, dan yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki sampai batas maksimal November 2023. Salah satu alasan kenapa Undang-Undang Cipta inkonstitusional karena mekanisme dalam pembuatannya tidak pernah ada sekalipun di Indonesia yang membahas pembuatan tentang omnibus. Jadi sederhananya gini, kalau ada teman-teman dari hukum mungkin bisa menjelaskan. Ini sepemahaman saya sebagai mahasiswa ekonomi yang nggak nolak untuk belajar ilmu lain gitu. Nah itu kata kuncinya ya, nggak nolak untuk belajar ilmu lain. Permasalahannya begini, Omnibus Law itu memuat sangat banyak klaster, ada 11 klaster. Sedangkan kebiasaan yang menurut undang-undang peraturan pembuatan perundang-undangan kita nggak bisa tuh, nggak ada mekanisme pembuatan ini. Maka dicaplah Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Tapi apa yang dilakukan oleh Dewan? Merevisi Undang-Undang P3, Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan. Catatan pertama. Menariknya lagi, siapa yang memutuskan bahwa Omnibus Law konstitusional? Namanya Aswanto. Gak berselang lama setelah dia memutuskan inkonstitusional, dia diturunkan dari jabatannya sebagai hakim. Itu alasannya yang saya dengar dari media nggak tahu, mungkin bisa salah, bahwa hakim ini nggak mendukung upaya dari Dewan DPR RI dalam hal ini, maka dia dicabut. Padahal harusnya independen dalam demokrasi dong. Kan kita paham trias politika ya, kayak itu hal-hal basic yang nggak ada di anak-anak orang lain nggak paham gitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, dalam pengangkatan hakim yang baru itu juga ada mekanisme, nggak ada pembukaan pendaftaran atau apapun, tiba-tiba ada satu hakim yang ujuk-ujuk diangkat. Aneh dong. Nah, ya mungkin bapak dan ibu dewan, mama mungkin bisa dengar, kan kami yang lebih paham, jadi kami yang ngasih tahu. Itu permasalahannya. Dan jangan lupa, dari kalaupun kita nanti ini disahkan jadi undang-undang dan kita melakukan judicial review dari 3 hakim yang ada, 1 itu dari dicopot, 1 lagi adalah Pak Jokowi. Kira-kira akan independen nggak? Kira-kira tuh. Ini yang simpel deh, kita nggak usah bahas Perpu Cipta Kerja muatannya gitu. Karena agak lucu juga kalau kita mau bahasanya nggak nyambung gitu. Masa abang mau bahas masalah ekonomi sama anak kelas 3 SD, ekonomi global ya, karena kan susah banget bridgingnya. Jadi ilmu yang saya diharuskan sama kakak-kakak saya senior saya itu kalau berbicara itu harus tahu dengan siapa, mengukur taraf intelektualnya. Maka saya menyelesaikan pembicaraan saya dengan simpel. Itu kayaknya presidium bagian paling simpel deh. Tentang tadi urgensi nggak bisa dijawab. Terus bagaimana mekanisme, dan jangan lupa undang-undang MK itu juga diubah loh. Dan ini adalah mufakat jahat. Lembaga bantuan hukum Indonesia seluruhnya, terutama yang berfokus kepada permasalahan perundang-undangan, itu menolak tentang Perpu Cipta Kerja. Dan dengan logika semacam bahwa kalau saya nggak paham, kira-kira teman-teman aku mau nanya nih, kalau kalian nggak paham yang kalian lakuin apa?
Nanya, belajar. Mayoritas teman-teman tahu tentang permasalahan Perpu Cipta Kerja juga karena tulisan-tulisan, esai-esai gitu, bahkan naskah akademik, artikel mungkin dari orang-orang yang berpengetahuan kan. Apa alasan Soekarno? Yang penting kalian kerja. Jadi apa kita? Jadi kerja tapi bisa hidup nggak? Saya meminjam kutipan dari ayahanda saya di organisasi. Jika kerja sekedar kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Jika hidup sekedar hidup, maka monyet di hutan juga hidup. Maka apa esensi dari kerja dan hidup kita? Kalau kita cuma kerja untuk makan, untuk bayar, tapi kita tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Dan satu catatan sebenarnya, saat Dewan bisa bilang bahwa mereka tidak lebih paham daripada mahasiswa, di mana letak kepeduliannya? Apakah dia menghargai suara kita? Teman-teman merasa dihargai nggak? Dan ini sebenarnya yang bagian paling penting adalah dalam demonstrasi ini adalah bukan hanya bentuk solidaritas, tapi memberikan tekanan. Walaupun sistem kepartaian sekarang itu tidak bisa konsepnya itu bottom up, dari bawah ke atas, lalu dari atas siapa ketuanya itu yang berkuasa, ya terserah diakui atau tidak. Emang ada partai yang demokratis di Indonesia? Partai Demokrat siapa ketua sekarang? Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ketuanya pernah ganti. Ketuanya pernah ganti. Gimana letak demokrasi kita? Semua perwakilan kita di Dewan itu sedang mengangkangi konstitusi dan demokrasi, hal yang dulu diperjuangkan oleh para senior dan leluhur kita. Apa kita akan diam, kawan-kawan? Saat mereka akhirnya mengkhianati. Dan aku sebenarnya mau berdialog gitu, tapi aku nggak yakin bahwa Dewan itu mampu menanggapi dialog ini. Dan demi Allah ini bukanlah untuk menghina gitu, tapi inilah penilaian dari yang zahir, dari yang nyata. Bagaimana mungkin Dewan bisa bilang kita yang lebih paham? Angkat tangan yang arah hukum dong. Arah hukum? Nggak ada. Tapi kita kok bisa ya bikin kajian ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu kenapa tadi aku memberikan kuliah singkat terhadap logika. Logika standar aja yang sederhana aja mereka nggak bisa, logika material kayaknya juga nggak bisa. Pendidikan juga kayaknya baru dengar sekarang gitu. Bahkan mungkin logika formal juga mungkin baru tahu, aku nggak ngerti. Apa alasan bisa Dewan yang memiliki tugas untuk membahas Perpu ini tapi nggak paham, padahal itu bagian. Dan partai-partai Bapak, sih nggak tahu partai-partai Bapak, tapi setidaknya mayoritas partai di DPR RI setuju dengan Perpu itu. Bagaimana mungkin organisasi di atas setuju tapi di bawah informasinya nggak nyampe? Kalau bukan cuma disuruh manut aja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pertama dan yang paling utama tentu saya sangat mengapresiasi yang mana adik-adik sudah menyampaikan aspirasi terkait persoalan nasional tentunya. Dan pada kesempatan ini kami hanya ingin berbicara sesuai dengan kapasitas dan kewenangan. Kalau berbicara Perpu tentu ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kalaupun memang adik-adik ingin menyampaikan persoalan Perpu, kami sesuai dengan kewajiban sebagai anggota DPRD yang salah satunya adalah menampung, menghimpun dan menindaklanjuti. Paling sifatnya hanya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh adik-adik pada kesempatan hari ini. Kemudian selanjutnya kami berpandangan kehadiran adik-adik di rumah rakyat ini, adik-adik mahasiswa, kami pun pernah menduduki bangku mahasiswa dan sangat paham sekali bukan sebuah ancaman, tapi ini sebagai bentuk bahwa partisipasi, ikut serta dan peran aktif teman-teman mahasiswa dalam sebuah kebijakan nasional maupun daerah merupakan kepanjangan tangan masyarakat, bahkan bisa dianggap juga sebagai pesuruh rakyat. Sepanjang apa yang disampaikan oleh adik, kami akan memperjuangkannya. Itu mungkin selanjutnya kami yang hari di sini bukan berarti tidak menghormati kehadiran teman-teman mahasiswa hanya beberapa orang, dan tapi mewakili semua fraksi sebetulnya.
ada fraksi yang sedang melaksanakan tugas kepartaian, ada juga fraksi yang sedang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya di DPRD. Dan kami hadir di sini mewakili atas nama fraksi dan tentu ini juga representasi daripada institusi DPRD. Dan terakhir, mohon apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman substansi materialnya seperti apa. Apakah nanti dalam bentuk tertulis kemudian kami harus menandatangani ataupun dalam bentuk tulisan seperti apa, biar persoalan ini tidak berlarut-larut dan kami pun akan mendengar bahkan akan memperjuangkan apa yang disampaikan oleh teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya rasa sementara itu saja. Terima kasih dan kami mohon maaf adik-adik datang di sini tidak kami memberikan pelayanan yang maksimal, tapi paling tidak substansi dari pertemuan ini adalah dalam rangka membangun dan menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu hal yang sangat konsekuensi logis dan merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah kehidupan, terlebih dalam kehidupan berdemokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman anggota DPRD yang saya hormati, adik-adik anakku yang saya hormati dan saya banggakan. Keterkaitan apa yang tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, kami sebagai anggota DPRD, apa yang nanti akan disampaikan oleh adik-adik teman mahasiswa, silakan sampaikan. Supaya apa? Apa yang menjadikan tujuan, harapan dari teman-teman DPRD, apa yang menjadikan harapan dari teman-teman mahasiswa, kita sampaikan. Aspirasi dari teman-teman mewakili warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Untuk itulah saya persilakan adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan. Silakan. Mohon Pak. Terima kasih. Bagaimana tanggapan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Perpu Cipta Kerja? Jadi harus mana-mana. Terima kasih. Ada juga sebagai Ayo semuanya diam dulu, kita dengar. Tanggapan dari DPRD tentang perpu ini bukan malah memperusahaan. Oke. Tolong dijelaskan dengan baik itu, Pak. Ke pertanyaan kan saya harus ada prolog dulu. Tadi sesuai kesepakatan tadi di bawah, bahwa ada teman-teman mahasiswa itu ingin menyampaikan aspirasi, bukan minta tanggapan. Saya ingin tahu dulu seperti apa. Kan tadi di bawah seperti itu kan?